Halo. Terima kasih teman-teman. Malam ini mungkin malam terakhir ya di sini sebagai rangkaian Makassar Biennale yang di di Pangkep setelah kurang lebih 1 minggu saya bersama teman-teman yang lain residensi dari Palu eh, pertama kali tiba di Pangkep pertama kali tiba di Pangkep itu sangat takjub ya, bayangan kars-kars yang ada di keliling kita di Pangkep. Singkat saja mungkin saya pengen melihatkan mungkin karya kali ya, bisa dibilang karya found object yang saya temukan di dalam waktu kurang lebih 1 minggu ketika residensi. Mungkin kalau teman-teman tadi agak bingung dengan performance-nya Upik, tidak usah dipikirin itu performance atau found object atau apa itu namanya, apapun seninya, dinikmatin aja gitu. Gak mau dibuka. Ini laptop gue ya. Oh, metodenya full. Yang mana lihat? Yang ini. Coba preview. Ya ini mungkin teman-teman bisa ngelihat karya saya ya, bentuknya found object atau biasa dinamakan objek temuan. Jadi karya found object atau objek temuan ini saya temukan ketika menyelusuri leang-leang yang kami tempuh dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Tapi batu-batu ini tidak saya ambil dari dalam goa, tapi di luar-luar area goa, dan mungkin ada beberapa yang saya ambil dari sungai. Kalau agak bingung kenapa saya memilih, iya. Kalau teman-teman bingung kenapa saya memilih objek-objek batu ini, karena ketika saya melihat batu-batu ini banyak temuan-temuan gitu yang saya dapatkan, yang mau terwakili dari batu-batu ini gitu. Kalau kita ngelihat ada batu yang mirip fosil mirip fosil dan kerang, yang kalau mungkin kita masuk di dalam gua kita bakal ngelihat fosil-fosil. Terus ada batu pecahan marmer
yang ya kita tahu bahwa itu dari hasil produksi beberapa tambang yang ada di sini gitu. Dan yang lainnya mungkin batu biasa yang biasa mungkin digunakan kalau untuk mandi gitu ya. Batu gosok. Bahkan di dalam foto ini saya mengambil bentuk salah satu batu yang menyerupai senjata manusia purba yang digunakan untuk ketika zaman Neolitikum dan Mesolitikum, mereka kesehariannya berburu dan meramu, yaitu jadi salah satu alasan kenapa saya mengambil salah satu batu itu. Jadi yang menariknya di ketika tiba di Pangkep gitu dan melakukan residensi, kayak melihat dualisme gitu. Jadi kayak di satu sisi ada teman-teman yang sedang merawat atau memperjuangkan kars-kars yang di dalamnya ada lukisan bersejarah. Di satu sisi ngelihat ada tambang yang bakal mengancam itu gitu. Jadi banyak hal yang ketika saya dan teman-teman selama residensi itu banyak hal yang kami dapatkan gitu. Kalau misalnya kalau kemarin mungkin Kak Jimpe bilang bahwa Makassar Biennale ini adalah kapal, mungkin saya ngelihatnya Makassar Biennale ini seperti kars-karsnya gitu. Jadi kayak banyak mengalir mungkin ilmu-ilmu dan pengetahuan gitu selama residensi di sini ya. Lagi. Kayak udah sih, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen diskusi tentang karya-karya yang sebelumnya di Ufik dan Dian atau saya, boleh sih. Ya, terima kasih teman-teman residensi telah mungkin ke depan tentu ada lagi mungkin ya. Ini hanya persentase dasar awal dari teman-teman Palu, Sudut Pandang dan Ule dari Samarinda. Ya, kawan-kawan sekalian, mungkin di malam terakhir, di sesi terakhir ini atau di sesi malam ini, tentu misalnya kita bisa menggelorakan kembali beberapa diskusi atau dialog ya tepatnya kepada kita semua untuk kembali merefleksikan tema itu tidak lepas dari perbincangan di Adi. Saya tadi mengabari mudah-mudahan bisa datang dan dia kembali datang, menyempatkan waktu. Kemarin juga di luar dugaan, misalnya Pak Halilintar juga menampilkan filmnya, tidak lepas dari Kars yang dengan ending itu Bukit Kars yang mulai botak di Maros, bentangan itu kan bersambung ke sini. Untuk menyemarakkan kembali, mungkin teman-teman ada yang masih perlu dibincangkan kembali. Kak Nirwan, teman-teman residensi dari Parepare, dari Solok masih hadir malam ini. Perlu saya kabarkan mungkin setelah ini berlanjut ke Bulukumba, mudah-mudahan kita semua bisa ya. Kalau Adi ada waktu luang tanggal 1, kita mungkin bisa berkunjung ke sana semalam, menyaksikan teman-teman Biennale di Bulukumba. Semoga sempat. Itu kawan-kawan di malam terakhir ada yang merespon, misalnya
Saya ke Pak Nirwan mungkin atau Kak Jimpe, Adi atau penampil teman-teman tadi dari yang residensi sudah menampilkan responnya. Kan kemarin kita sebisa mungkin banyak medium yang bisa digunakan untuk menyemarakkan wacana. Kalau Kak Nirwan kemarin bilang seni kars itu atau lukisan purba terhadap beragam medium, tidak mesti selalu film atau apa. Nah, teman-teman menampilkan hal baru. Ule tadi bilang kita nikmati aja, dan saya menangkap presentasinya. Ule Kipu misalnya, saya tahu di waktu kami memberikan ruang untuk menginap di Ka'bah itu di rumahnya seorang teman, dia menawarkan bilang di rumah aja daripada harus mencari tempat lain karena di Pangkep teman-teman belum punya sekret. Iya, di Ka'bah itu secara teknis PDAM itu airnya dari Lonrong, itu yang didatangi yang tadi ada videonya. Tidak jauh dari Ka'bah, jaraknya naik motor itu 5 menit sampai. Tetapi air yang dipasang PDAM masuk ke rumah-rumah warga itu bersumber dari situ. Di beberapa titik itu kurang, termasuk yang ditempati teman-teman residensi situ. Jadi ada mungkin satu peristiwa harus begadang misalnya atau menunggu air itu supaya baknya penuh ya. Itu secara statistik saya pernah konfirmasi ke PDAM, jawabannya teknis, karena jalur pipa yang menuju ke rumah itu ukurannya kecil. Berbeda misalnya di beberapa lokus di desa yang sama, ada yang pipanya besar sehingga airnya mengalir kencang, bisa tidak perlu pakai mesin, bisa naik di lantai rumah panggung itu. Tapi ironis di beberapa titik itu justru berkurang penjelasannya PDAM itu karena pengaruh pipa. Tapi lebih dari dalam tentu ada perebutan air lebih jauh di Galung Raksasa itu. Yang lebih parah lagi di kampungnya Kuda, saya Inal ya. Teman-teman memanggilnya Kuda. Itu kalau musim kemarau itu setiap rumah itu sudah punya tandong, sama seperti kita, harus diisi dan warga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli air. Tentu ini tidak sempat teman-teman diantar ke sana. Jadi warga sudah memiliki air, padahal lokasinya di Pangkep tidak jauh dari kars itu juga. Itu sangat, menurut saya, tentu butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui situ. Tapi intinya ketika warga menggali sumur situ, airnya pasti asin, atau payau. Puncaknya tentu kalau dimasuk kemarau, warga menguras duit lebih banyak untuk membeli air. Kalau musim hujan dia memasang saluran pipa dari atap ke bak. Cuma yang menurut saya kontras, karena beberapa meter dari situ sumber air misalnya berkebalikan, lebih lancar PDAM-nya, airnya kalau menggali sumur justru bagus. Nah, itu beberapa hal kontras menurut saya, dan itu berlangsung sudah sejak lama. Saya menyaksikan misalnya dulu waktu kecil, kalau sudah musim kemarau belum ada PDAM, orang-orang dari kampungnya Enal itu datang ke Ka'bah mengambil air, naik sepeda bawa jergen. Peristiwanya 24 jam, pagi secara bergelombang kan warga datang. Puncaknya kalau di malam hari, mungkin karena tidak panas jadi harus bolak-balik itu lebih padat, berlanjut lagi sampai pagi, dan itu sepanjang kemarau begitu. Setelah saya tanya-tanya orang tua yang kira-kira hidup di tahun 70-an, dia sudah menyaksikan hal itu jauh hari kebelakangan. Misalnya merefleksikan itu besar kemungkinan karena kan Tonasa mulai berproduksi tahun 68 di Tonasa. Perebutan air dalam tanah itu kemungkinan besar terjadi karena rembesan air dalam tanah yang direbut di bawah tanah itu tentu tidak mengalir lagi ke barat. Tonasa berada di timur, pabrik pertamanya itu, dan itu sudah berlangsung sejak tahun 70-an. Beberapa
sumur perlahan mengering ketika di musim kemarau dan melimpah di musim hujan dan menggenangi area persawahan. Ada beberapa lokus yang selalu banjir setiap tahun begitu sampai hari ini. Ini pula yang teman-teman kalau misalnya di Pangkep sendiri itu ini pula yang menjadi dorongan misalnya melakukan praktik penelitian sumur itu, karena beberapa warga misalnya di kampungnya Misbah itu sangat memuliakan air, menggelar hajatan ritual untuk menghormati sumber air dengan memotong kerbau, melakukan sesajian, dengan melakukan urung warga kemudian melakukan urun daya, melakukan ritual itu sebagai bentuk penghormatan ya terhadap sumber mata air. Apa namanya? Apa naun rere bahasa Dentong ya? Apa naun riere? Apa itu Indonesianya? Apa ya? Silakan masuk. Ini dari to sini. Udah sampai kabel, Bro. Melarung. Iya. Kalau ya nama saya Misbah. Kebetulan saya bergabung di sini berapa bulannya lalu. Kemudian masuk di tim. Saya mengenal lebih jauh soal bagaimana seni dan Kars di sini. Sebenarnya saya hidup di wilayah Kars begitu. Kalau di kampung saya itu kan seperti yang disampaikan tadi soal air, memang di sana orang menyebutnya apa nonriere. Dia itu digelar sekitar 20 tahunan. Kemudian di apa istilahnya ya 20 tahunan sekali acara riere. Acara itu maksudnya seperti dia kasih sesembahan sesajen potong sapi, kira-kira begitu. Dan apa ya, kalau ditelusuri lebih dalam di sana memang pernah ada sebuah kerajaan di sana, apa ya, maksudnya dia hidup di situ dan memuliakan air. Istilahnya selain dia pakai untuk kehidupan rumah tangga, dia juga air itu dia pakai untuk di persawahan. Jadi memang air yang di sana dimuliakan, bahkan sampai mengorbankan nyawa sapi untuk itu. Selain itu juga memang tiap tahun juga digelar namanya apakah istilahnya kalau orang mau tanam padi itu ya dia setiap tahun, setiap masuk musim hujan dia ada namanya istilahnya di rumah pinati, itu bahasa bahasa orang di sana, orang yang dianggap bahwa dia memiliki keturunan jauh, apa ya istilahnya, orang-orang keturunan dewa lah bahasa bahwa di rumah di situ memang digelar setiap tahunnya untuk memulai menanam padi. Dan setelah menanam padi juga saat panen juga orang di sana juga masih melakukan hal itu, istilahnya apa dendang. Dia biasanya kalau istilahnya kalau di sini apa deko ya, apa deko juga masih sering digelar di sana. Cuma memang visualisasi atau gambar yang selama ini dilakukan di sana itu belum ada. Bahkan saya juga masuk baru setelah bergabung di Sarawung, Daus dan teman-temannya lain, baru terpikirkan bahwa segala sesuatu yang terlihat nampak sederhana itu terabaikan, padahal itu adalah sebuah seni yang luar biasa ketika itu divisualisasikan, kira-kira begitu. Dan saya bergabung di sini sih cukup luar biasa. Dan tadi juga berbicara soal batu, kalau di kampung saya itu kan apa ya, sempat viral 2019 kalau tidak salah, itu viral batu-batu. Salah satunya yang saya pakai ini apa ya, di sana juga banyak batunya.
ada cara apa istilahnya, banyak sekali jenis bak dara, bahkan ada yang menyamai kalau di Bacang itu, bahkan di sana dia lebih bagus dibanding Bacang, cuma memang apa ya, cuma musiman, tidak terlalu apa ya, memang orang-orang kampung kan begitu, jika kalau ada lagi orang dari luar, orang masuk, ya itu lagi yang marak. Dan memang seandainya misalkan nantinya ke depannya, mungkin saya berharap di MB ini ke depan mungkin bisa kegiatannya fokus ke atas, karena kan setelah ini kan banyak hal yang bisa digali di sana, termasuk mungkin tadi bincang-bincang soal bahasa Dentong itu. Mungkin ketika berbicara soal bahasa, mungkin pada zaman dahulu kala mungkin pernah ada sebuah kerajaan, sebuah negara istilahnya, kan salah satu syaratnya berdirinya sebuah negara kan ada bahasa, kira-kira begitu. Dan salah satu bahasa yang ada di kampung saya ini kan bahasa Tondong. Mungkin di sana pernah, kalau digali lebih jauh mungkin pernah ada sebuah peradaban di sana. Dan kira-kira itu lebih panjang lebar terkait kalau kita berbicara soal Pangkep sih, karena kan Pangkep ini kan terdiri dari 13 kecamatan. Orang biasa menyebutnya 3 dimensi, 9 kecamatan daratan, 7 kecamatan daratan, 2 kecamatan pegunungan, dan 4 kecamatan kepulauan. Kira-kira begitu. Dan di kepulauan itu kan, di Pangkep itu terdiri dari 117 pulau berpenghuni, kira-kira begitu. Dan 130-an lah jumlah pulau di Kabupaten Pangkep. Kira-kira begitu, dan masing-masing punya peradaban. Dan kalau di bagian daratan ke bawah ini kan memang sampai di Mandale, di Mandale kan di Segeri ada bisu, dan di beberapa daerah juga banyaklah kisah yang bisa diangkat di sini kalau berbicara soal Pangkep. Dan ini mungkin salah satu awal untuk menggali lebih dalam soal yang ada di Pangkep. Dan mungkin Dahri juga disampaikan tadi, kalau di Pangkep ini kan ada di Kecamatan Kalmas itu ada suku Mandar di sana. Jadi kalau Pangkep itu ada 3 suku 4 ya, Mandar, Bugis, Makassar, Dentong. Ya kira-kira itu, mungkin bisa digali lebih jauh lah soal itu. Ya mungkin itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum mengeksplor lebih jauh persentase dari Kipu, Dian, dan Ule, keempat suku itu ada di tim kerja Pangkep. Saya Bugis, Enal Makassar, Misbah Misbah Dentong, ada Abdal 1 Mandar. Jadi baik, kita masuk lebih jauh ke presentasi Kipu tadi. Nah, ada beberapa tentu gerak tari dari Dian itu tentu kita butuh penjelasan lebih lanjut, itu merepresentasikan apa. Misalnya Kipu juga, misalnya ada beberapa dia performs itu, jalan-jalan itu bagian dari performs. Nah itu kira-kira kalau harus disebut supaya kita mengenal itu disebut apa, bisa dijelaskan lebih lanjut ke depan. Ule juga bisa menambahkan untuk lebih lanjut. Sebenarnya Ule sempat menyampaikan bahwa pengen berkolaborasi membuat karya, cuma tidak sempat terselesaikan. Mungkin lain waktu bisa digarap lebih lanjut. Sama ke Kipu langsung. Itu disebut apa sih sebenarnya itu? Apakah misalnya kan dari kemarin Kipu bilang presentasi saya ini butuh layar, tetapi kalau misalnya tidak bisa diadakan sampai ini, tentu saya harus memikirkan siasatnya kayak gimana supaya tetap performs. Kira-kira begitu. Silakan. Iya. Sebenarnya sebenarnya kalau melihat seni performance sekarang itu kan definisi dan bentuk artistiknya sudah sangat tidak
bisa di ini lagi. Maksudnya sudah sangat beragam lah. Bahkan selama ada tubuh dan ruang selama ada kehadiran tubuh dan ruang itu bisa dibingkai menjadi sebuah karya performance. Walaupun model-model seperti tadi itu ada banyak penyebutan, seperti ada yang bilang lecture performance, ya ada yang bilang ya cukup seni performance atau ya macam-macam. Ya, berhenti di situ lecture performance itu kira-kira kalau kita misalnya saya agak baru pertama memahami mendengar itu lecture, misalnya referensi, kalau harus menyebut referensi dia ke mana gitu. Yes, ya lagi-lagi sebenarnya itu cuman upaya untuk mengkategorisasikan saja agar lebih mudah dibahasakan sebenarnya. Ya karena kan performance sendiri kan banyak, ada maksudnya model-modelnya, ada video performance, ada fotografi performance. Mungkin karena tadi modelnya presentasi, seperti seakan-akan saya sedang memaparkan sesuatu, jadi mungkin disebut sebagai lecture performance. Tapi sebenarnya saya pribadi tidak pengen mengkategorisasikan itu. Jadi bagi saya sebenarnya pengertian performance itu ya selama ada kehadiran tubuh, dan tubuh pun sebenarnya bisa dimaknai lebih luas, bukan hanya tubuh secara daging. Karena ketika kita membicarakan performance di ruang-ruang non fisik seperti di ruang digital, tentu di situ tubuh bukan lagi tubuh, tapi sudah menjadi data, sudah menjadi algoritma macam-macam. Jadi definisi tubuh secara luas. Jadi saya mengartikan performance seperti itu. Jadi bisa sangat luas dan bisa sangat fleksibel, tergantung senimannya mau membingkai itu seperti apa. Oke, kompleks sekali memang ya. Terus kaitannya dengan apakah itu satu kesatuan, misalnya Dian melakukan gerakan gitu. Nah, tentu harus ke Dian, itu kan Dian sempat kita perlihatkan beberapa gambar dari Adi juga, ada memberikan gambar karena Adi sudah merekam beberapa gambar cadas itu maksudnya Mbak Dian itu merefleksikan itu, maksudnya kan fokusnya air, kars gitu kan, itu maksudnya gerak-gerak itu tadi itu menunjukkan apa, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ke Dian atau Kipo? Ya, Dian ada yang mau ya. Kita tangkap kalau misalnya ada gerakan mana itu mungkin karena dia Adi pernah memperlihatkan bahwa di Liang Ulu Tedong itu ada gambar cadas yang orang memanah, mungkin dari situ mungkin ya. Oke. Ya benar sekali Kak Daus. Jadi sebenarnya waktu kemarin itu prosesnya waktu ketika kita mencoba maksudnya mencoba ingin mempresentasikan kira-kira kita selama di sini kita bisa bikin apa ya, atau kita bisa membicarakan apa gitu. Terus idenya sebenarnya dari kebiasaan orang purba ya meramu, karena begini, karena kita baru di tempat ini dan kami tidak punya referensi yang ya sebagai pendatang, ya kenapa kita tidak pakai metode seperti orang purba dulu saja, yaitu mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, terus kita ramu, kita elaborasi, terus kita bagikan ke teman-teman. Nah, tentunya konteks air dan tanah itu menurutku itu konteks yang paling dekat di sini, karena kita mengimajinasikan cars dan teks-teks dari masa lalu, tapi di satu sisi kita punya persoalan masa sekarang yang bisa dirasakan secara dekat gitu. Dan menarik ketika Kak Daus juga kemarin ngobrol sama Kak Daus, ada membicarakan riset teman-teman di Rumah Saraung tentang sumur, dan kata-kata dari Kak Adi juga tentang kalau kars itu galon raksasa. Jadi ketika berada di Pangkep terus melihat menara-menara air yang terbuat dari beton, terus tentang kekurangan air, jadi jadi punya keresahan sendiri tentang realitas air dan tanah di sini itu sebenarnya seperti apa. Harusnya air melimpah, tapi pada saat tinggal di Ka'bah harus antri air gitu mungkin karena di performance tadi kami juga sebenarnya cuma menawarkan bentuk-bentuk artistik untuk membahasakan itu. Tentu nanti teman-teman yang melihat tadi bisa sangat luas menginterpretasi, bisa sangat bisa sangat subjektif, bisa sangat personal. Kami tidak terlalu tidak juga ingin membicarakan sesuatu yang sangat aktivisme juga. Maksudnya ya kami biarkan itu terbuka. Kami hanya
memaparkan apa yang kami amati dan kami observasi selama ini. Dan berhubungan dengan gerak-gerak itu, jadi kan kembali lagi ke ide tentang mengumpulkan itu. Jadi selama di sini saya dan Dian mengumpulkan foto-foto, terus video-video juga, terus ada bunyi-bunyian juga, bebunyian. Saya kemarin sempat membawa alat rekam, jadi merekam. Kalau di seni bunyi ada namanya soundscape. Jadi dia mencoba untuk memetakan bunyi. Ya, salah satu metode untuk memetakan bunyi untuk membicarakan ruang spesifik dari tempat di mana dilakukan rekaman tersebut. Dan metode yang saya pakai itu adalah field recording atau soundwalk. Ada soundwalk dan ada field recording untuk mencoba mengumpulkan soundscape itu. Lalu karena Dian backgroundnya penari dan Dian juga waktu itu punya ide bagaimana kalau dia mencoba untuk menerjemahkan, mengumpulkan apa yang dia indra, apa yang dia amati melalui gerak. Makanya oh iya benar, bisa sangat mungkin. Jadi kalau di video di presentasi tadi saya itu sebenarnya itu hanya gerak-gerak yang diinterpretasi oleh Dian. Tapi tidak apa-apa kalau teman menyebutkan itu tari, tidak masalah juga. Apa yang ditampilkan Dian tadi juga mungkin ada yang melihat itu sebagai tari, tidak apa-apa juga. Tapi ada yang melihat itu hanya sebagai gerak juga tidak masalah. Karena ya semua itu sebenarnya hanya data-data yang kami kumpulkan, terus kami elaborasi dan kami sesuaikan dengan apa yang kami rasakan selama di sini dan konteks-konteks yang kami rasa penting untuk dibicarakan, mungkin seperti itu. Oke, baik. Ya. Tari ya tentu spektrumnya luas. Kemarin Pak Halilintar juga berbicara bahwa tari itu tidak mesti harus apa gitu kan. Di video Pak Halilintar itu kemarin hanya dia berjalan-jalan gitu saja kan. Ya benar. Menurut itu adalah tari menurut benar. Dalam artian yang lebih luas. Ya. Tadi ada slide dari KIP itu ada yang disebut bangunan futuristik dan sangat berbeda dari semua bangunan di Pangkep Tugu itu. Orang biasa menyebutnya center terbalik. Center terbalik gitu. Ya. Dan di mana kita ketemu di situ di center terbalik itu yang tadi itu menara air dari PDAM itu dekat stadion. Jadi itu maksudnya PDAM itu air dikumpul di situ. Ketika dia mau mendistribusikan ke area perkotaan dan tidak perlu tidak perlu tenaga mesin lagi, begitu dia. Jadi tekan kalau air ketinggian tekanannya kira-kira begitu. Itu adalah menara air. Saya jelaskan ke Kipu waktu pertama datang, cuma kok nggak visualnya futuristik sekali, karena mungkin menara air PDAM di kota lain itu dia punya bak. Terlihat kan ada rangka di Pangkep seperti itu menara airnya. Itu PDAM punya, bentuknya orang biasa menyebut senter terbalik karena mirip senter yang terbalik ke atas itu. Itu beberapa penjelasan dari Kipu dan teman-teman dia merespon situasi di Pangkep, utamanya Kars. Ya, mungkin saya tambahkan satu bisa. Lagi. Ada yang menarik juga yang Danau Cinta itu karena oke. Jadi kemarin waktu teman-teman panitia dari MB datang ke Pangkep terus kirim foto-foto di grup, terus kirim foto dari Danau Cinta itu kan. Terus kayaknya keren sih kalau sore di situ kan. Jadi akhirnya penasaran coba ke situ. Terus baru tahu ternyata danau itu ada karena aktivitas galian C dari Semen Tunasa. Ya, jadi dulunya itu galian, terus sekarang jadi danau. Makanya saya menghubungkan itu dengan menarik karena namanya Danau Cinta. Makanya di perform presentasi tadi saya menganggap itu semacam hadiah dari perusahaan yang karena dia telah diberikan kesempatan untuk menggali dan memanfaatkan semua yang ada di situ. Tapi ketika dia pergi itu Danau Cinta, dan danau itu sekarang kalau teman-teman ke sana itu dipakai mandi oleh warga di situ. Makanya agak-agak nggak tahu maksudnya itu apakah airnya benar-benar bisa dipakai mandi, karena ngeri juga kan membayangkan dulunya itu galian semen yang dimana pasti ada dicampur ada begitulah, ada teknis-teknis, ada campuran bahan-bahan kimia. Nah cuman karena kami hanya melihat
membahasakan itu dari apa yang kami observasi. Belum apakah kandungan di situ benar-benar berbahaya atau tidak, itu tidak tahu. Cuman yang jelas tempat itu ternyata dipakai mandi oleh warga-warga di sekitar. Ya, Danau Cinta itu ya bekas galian C ya, di depan Buluk Sipon juga ada seperti itu. Ya, penyebutan itu tentu merujuk pada anak-anak muda yang sering nongkrong di situ kira-kira. Di baru-baru itu Enal ada namanya Jembatan Cinta. Mengapa disebut Jembatan Cinta? Kan orang anak-anak muda sering nongkrong di situ. Di dalam gua juga banyak tulisan cinta ya, kayak menarik sekali. Itu gimana? Itu kan tadi di gua itu yang dilihat cinta. Itu ada gambar coretan-coretan kan, pandal-pandal begitu. Di Buluk Sipon di lantai satunya itu banyak sekali. Di beberapa liang tentu ada banyak ya, lebih termasuk di liang Ulu Tedong. Tedong. Di Biku, termasuk di Biku. Itu ada banyak sekali pandal-pandal seperti itu. Mungkin ya Kak, orang mungkin wah orang coret-coret, saya juga coret-coret deh. Kira-kira mungkin maksudnya begitu. Teman-teman, sejauh ini ada yang menanggapi Pak Nirwan mungkin kalau sebelum Ule menambahkan juga, Pak Nirwan mungkin ada yang perlu kita dengarkan. Terima kasih. Ini biar ikut mengapresiasi lah ya, merespon karya kawan-kawan. Yang tadi itu kalau tidak salah ada dari Samarinda, Dahri ya, dengan bedak basah itu, iya. Oke, terus dari Dian dan sudut pandang ya. Kemudian satu yang dari found object itu ya. Saya mau bicara dulu dengan ini nih. Kalau misalnya ada yang tanya apa beda antara seni tradisi dan seni modern, kawan-kawan bisa jawab tidak? Apa kira-kira bedanya? Ya, kalau misalnya dicoba dijawab dengan 2 kalimat saja misalnya. Oke, kita saja ya, langsung saja. Ada banyak tentu perbedaannya, baik dari segi medianya, tapi kalau kita berbicara secara dari segi spirit, perbedaannya itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Seni tradisional itu umumnya menghibur, memberi penghiburan. Sementara seni modern itu adalah perpanjangan dari kritik. Dia adalah upaya untuk pembebasan. Kawan-kawan dari sudut pandang ini menurut saya ya memang karyanya sendiri belum jadi, tapi spiritnya terasa jelas. Ada upaya untuk mengolah berbicara sebenarnya ya. Ada upaya untuk menyampaikan gagasan. Saya suka sekali dengan tari atau gerak dari Dian ya. Dian yang mencoba memanah, tapi juga dengan mencoba menghadirkan tubuhnya yang melengkung seperti sedang tertekan atau apa ya. Tapi itu kan bahasa tubuh yang macam-macam. Tapi selain dari ekspresi gerak tubuh Dian yang ekspresif, menurut saya yang menarik dari keseluruhan karya ini itu Anda yang gagas ya. Ada bagian-bagian yang masih lemah, tapi secara umum menurut saya gagasannya sudah cukup terorganisir. Dia dibuka dengan kejadian sehari-hari, orang yang mau mandi menunggu bertanya apa segala macam gitu ya, siapa yang mau mandi duluan dengan jemuran. Tapi kemudian narasinya berkembang, dan berkembangnya jauh sampai ke problem cars, sampai ke
Ya itu apa ya? Di sini kan kemudian kritik masuk di situ. Semangat seni modernnya muncul di situ. Dan coba ditampilkan dengan cara yang memang ini sebaiknya ditonton di layar besar. Ya, sebaiknya ditonton di layar besar agar perhatian kita terpusat ke situ. Tapi karena keterbatasan, ya mungkin karena sudah banyak bergaul dengan Jimpe, sudah bisa mensiasati keadaan. Ya, kita dibuat berdiri dan dengan itu kita dipaksa untuk memberi perhatian. Dan kawan-kawan ini kemudian keliling menunjukkan melontarkan beberapa kalimat-kalimat yang mengarahkan perhatian dan pemikiran kita pada satu subjek tertentu. Dan kawan-kawan sudut pandang ini kan terus-menerus menghadirkan kontradiksi, juxtaposisi di dalam frame-frame itu, baik dari apa yang ditampilkan oleh gerak Dian, yang satu diam misalnya, satunya bergerak, kemudian berpindah frame lagi, atau dari satu Dian yang sama tapi dengan landscape yang berbeda di belakangnya. Nah, upaya-upaya seperti ini itu kalau melihat sekali mungkin tidak cukup ini ya, tapi dari apa yang saya pandang, saya merasa bahwa gagasannya sudah mulai terintegrasi, ada kesatuan, ada kepaduan di dalam apa yang disampaikan kawan-kawan ini. Dan menurut saya itu kawan-kawan sudut pandang layak kita beri apresiasi buat karya ini. Ya, tepuk tangan dulu buat kawan-kawannya. Ya, kalau misalnya diberi kesempatan lebih bagus, mungkin kawan-kawan bisa mengeksplorasi lebih jauh ya, diberi dengan materi yang lebih menarik. Saya kira tidak di bawahnya dari apa yang dikerjakan oleh Mas Halilintar kemarin, karena temanya sebenarnya kurang lebih ujungnya itu menuju ke Kars semua ya, upaya untuk memikirkan dan melihat implikasi dari kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan dengan Kars ini. Kalau Kak Halilintar itu mencoba menunjukkan bahwa kegiatan Kars ini membuat kita terasing dari karya-karya masterpiece kultural kita. Nah, kalau karya kawan-kawan sudut pandang ini membuat kita sadar bahwa Kars ini membuat upaya eksploitasi Kars ini membuat kita juga terasing dari banyak hal, dari kegiatan sehari-hari kita, misalnya dari hal-hal yang jadi ada efek-efek negatif yang mungkin tidak dipikirkan di dalam pengelolaan Kars itu, yang kemudian coba ditampilkan di dalam Anda menyebutnya performance lecture ya apapun lah namanya itu, tapi saya kira jika penontonnya sensitif, itu mestinya bisa menangkap pesan yang disampaikan. Hanya memang keterbatasan media tadi ya, keterbatasan media tadi ini yang membuat mungkin orang perlu berpikir agak sedikit lebih keras untuk menangkap pesannya. Tapi poin saya adalah bahwa dengan media yang terbatas, semangat dari seni modern yang merupakan bagian dari gerakan pembebasan, bagian dari kritik, itu sudah cukup berhasil digarap oleh kawan-kawan kita dari Palu ini. Kemudian kawan-kawan yang lain menurut saya ya tidak berarti karyanya kurang, tapi mungkin fokusnya mungkin yang agak terlalu banyak dalam kasus Dahri. Dia ingin bicara banyak hal di situ, bicara obat lah, tapi juga tentang mandar dan segala macam. Kemudian kawan kita yang membacakan apa tuh tadi namanya, monolog esai ya, wah bagus juga istilah ini. Sebuah komentar sosial sebenarnya ya, komentar sosial politik. Ini juga bagian dari saya kira semangat untuk mengomentari keadaan dan
menyisipkan kritik di situ juga terasa di kawan-kawan kita di Pangkajene ini. Kemudian yang terakhir saya kira found object itu ya. Ya, found object ini sebenarnya bisa dikembangkan itu bahan Anda itu. Iya, itu ada mata panah juga di situ ya. Ada ya banyak kalau misalnya diberi waktu barangkali Anda susun ulang, Anda bisa tampilkan itu sebagai apa ya? Mungkin tidak harus patung yang kolosal, tapi barangkali patung kecil atau apa ya, bisa bercerita. Anda bisa katakan bahwa artefak itu mungkin berusia 40.000 tahun, tapi dia masih hidup di tengah-tengah kita. Bukan karena masih ada lukisannya, tapi karena fosil, batu-batu, mata panahnya, dan itu masih bisa kita punguti di sekitar kita. Kita tidak perlu jalan terlalu jauh, benda-benda dari masa silam itu sudah mendatangi kita. Jadi objek yang berjarak dari kita puluhan ribu tahun ternyata masih hadir di sekitar kita. Kan kesadaran ini juga menarik untuk ditonjolkan. Seringkali orang menganggap bahwa artefak itu milik para arkeolog lah. Saya kira mereka yang mengolah semen sekarang ini atau marmer yang disebut tadi itu tidak banyak yang betul-betul menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Yang mereka pikirkan barangkali ini bisa terjual, bisnis bisa jalan, ada pemasukan dan macam-macam. Tapi upaya untuk menunjukkan bahwa benda-benda sehari-hari ini yang datang dari masa silam itu tetap hadir di sekitar kita, itu bisa membuat orang menjadi lebih hati-hati, bisa lebih memikirkan sungguh-sungguh tindakan-tindakannya. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah mungkin sekalipun kawan-kawan tidak menyatakan, tidak mendeklarasikan bahwa kawan-kawan ini bekerja dengan spirit seni modern, tapi rupanya spirit itu sudah merembes masuk ke dalam karya-karya kawan-kawan, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat menarik. Yang kedua adalah upaya kita mengkampanyekan 2 poin di dalam Makassar Biennale ini, yakni hasanah lokal yang berhubungan dengan pengobatan serta kesadaran tentang kehadiran gambar-gambar cadas, rupanya bisa direspon dengan baik oleh kawan-kawan. Terima kasih, itu komentar saya. Itu masukan, komentar dan apresiasi dari Pak Nirwan. Seni tradisi dan seni modern. Seni tradisi lebih pada menghibur dengan beragam medium. Seni tradisi menghibur, seni modern ya spiritnya. Tentu ada upaya penyadaran juga apa yang disampaikan. Seni modern perpanjangan dari kritik, gitu ya Kak, kritik semangat pembebasan itu. Dan itu ya tentu saya ketika melihat beberapa, saya di luar dugaan juga karyanya Kipu ini, wah, merespon keseharian, menghubungkan dengan galon raksasa, dan itu kita rasakan betul. Saya pikir itu teman-teman yang sekalian, ada yang perlu ada mungkin soal galon raksasa itu. Kipu itu ketika pertama kali di sini di malam itu saya panggil Adi ke Ka'bah tempat teman-teman residensi menginap. Adi menjelaskan galon raksasa itu kars itu dalam istilahnya Adi galon raksasa, dan ternyata Kipu melihat, wah, bukan galon raksasa karena kita harus nganter air, kira-kira begitu. Ada beberapa penjelasan yang perlu diulang kembali atau ada yang baru mengenai wacana kars ini. Pertama, saya sangat berterima kasih. Saya tidak pernah berpikir bahwa kegiatan hal yang baru saya lihat ini tentang bagaimana teman-teman seniman bekerja dengan begitu memiliki spirit untuk memberikan kritik dan koreksi terhadap
setelah ini mungkin apakah itu dalam bentuk sebuah audiovisual, saya pikir ini adalah hal, kalau kerasnya saya mengatakan bahwa ini adalah bentuk perlawanan yang nyata bagaimana kita melindungi Kars. Karena selama ini saya juga melakukan sebuah perlawanan dengan cara yang berbeda. Saya tidak sama dengan teman-teman yang lain yang berteriak di jalan, yang kadangkala mereka diculik atau diiming-imingi sebuah lingkungan yang membuat mereka nyaman. Di waktu itu saya pernah di 2007 sampai 2009 saya pernah diajak masuk di lingkaran mereka, dan mereka menjanjikan di tanah Sulawesi, menurut saya seorang ASN itu adalah pekerjaan yang luar biasa, tetapi saya mencoba menolak itu, dan alhamdulillah saya tidak berada di lingkungan mereka. Itu pertama kenapa saya sangat terkesima dengan kegiatannya teman-teman, bahwa ini adalah salah satu bentuk yang bisa paling dekat untuk menyadarkan mereka bagaimana kita menjaga Kars dan yang ada di dalamnya. Daus tadi mengatakan bahwa kenapa sehingga ada istilah galon raksasa. Waktu itu saya pernah diketawai oleh beberapa teman-teman bahwa bagaimana sih realnya sebenarnya Kars ini. Jangan sampai kita hanya berdebat yang ngelantur bahwa Kars itu sebenarnya seperti apa. Waktu itu saya masih ingat Bung Sles, Ketua Walhi waktu itu, dengan teman-teman dari jurnal Slebes dan Tribun Timur mengadakan dialog di salah satu warung kopi di Pangkep. Waktu itu saya ambil sebuah spons di warkop itu, saya minta, dan saya ambil air dari galon, bahwa seperti inilah Kars sebenarnya. Ketika kita menuang air di spons itu tidak langsung keluar, itu akan tinggal dan akan keluar sedikit demi sedikit. Nah, kenapa kemudian teman-teman setelah berada di lingkup di Pangkep kemudian katanya ada galon raksasa. Salah satu mungkin pertanyaan yang seperti itu. Sedangkan kita kewalahan untuk mendapatkan air. Nah, kalau teman-teman lebih seksama dan bisa melihat di sekitar kita, di Danau Cinta itu pernah diukur oleh warga di sana, waktu itu masih aktif itu tambang marmer yang di dalamnya. Itu kurang lebih dua batang bambu dipancangkan turun, dan logikanya ketika ada sumur di dekat-dekat situ, sifat air itu akan mencari yang tempat yang terendah. Nah, sekarang kalau teman-teman ada dari Unhas, coba temui Prof. Amran Ahmad. Beliau adalah salah satu pakar Kars yang pernah saya ajak diskusi, dan betul bahwa mereka Pak Amran mengatakan bahwa sistem hidrologi air di Kars itu yang ada di marmer itu. Ketika teman-teman jalan ke suatu bangunan dan melihat marmer, sebenarnya motif yang ada di marmer itu adalah jalur air. Nah, seperti itu yang ada di kaki-kaki. Saya pernah mengatakan bahwa sungai di samping kita ini itu adalah sungai yang ujungnya hilangnya itu masuk di kaki Kars, yang kalau orang mengatakan bahwa itu masuk di sistem endokars. Nah, seperti itu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang ada monopoli air. Waktu itu kita melakukan sebuah, apakah itu dinamakan riset atau apa, tapi cara manual saya bagaimana saya mengetahui bahwa air itu memang sistem hidrologinya betul. Dan saya mengambil satu karung sekam, dan 2 hari kemudian itu muncul di beberapa sungai yang keluar dari kaki Kars. Nah, sekarang itu yang terjadi di Pangkep. Instalasi air di Liangkasi itu mengaliri air di perkotaan, kemudian Daus ambil perumahan di sana itu dengan setengah mati mendapatkan air bersih,
Karena sekarang sistem hidrologi air yang dulunya marmer yang akan dibangun di Bela itu dipindahkan ke dekat Leang Bulu Sipong 4 itu sekarang kurang lebih 50 meter turun. Jadi air yang ada di Leang Kasih, kemudian yang kita masuk ke Leang Lompua, kemarin teman-teman ke sana, itu sebenarnya sistem hidrologinya sampai ke sana, kemudian ke Dewi Lamsang. Dewi Lamsang kemudian air yang di Dewi Lamsang itu lari ke sumber marmer itu. Kalau kita lihat di maps, di belakang kita ini Dewi Lamsang. Itu lebih jauh keluar dibanding ketika kita lewat di belakang. Teman-teman yang sekarang booming di tahun terakhir itu porang. Teman-teman yang ada di warga di Bela itu mencari porang sampai ke sana. Adik saya mengatakan bahwa ternyata di sebelah itu Dewi Lamsang dan dilihat turun. Nah, mereka mencari porang sebenarnya di Kars ini sebenarnya porang yang sekarang itu jadi bahan yang diekspor ke luar, yang dijadikan mie, dijadikan kosmetik, kemudian dijadikan lem apa segala macam. Malah jejak terakhir diketahui teman-teman bahwa di Jawa itu sudah dibuat semacam mie, sumber porang di sini. Nah, ternyata sistem hidrologi air ketika ini yang tidak dijaga, saya bilang galon raksasa ini tidak dijaga, maka lambat laun air yang teraliri ke kota itu akan habis. Karena cepat atau lambat dari selatan dari utara ketika itu tetap berkembang itu industri semen, saya pikir kita akan terhimpit. Kenapa Geopark kemarin mengambil nama Maros Pangkep? Saya berpikir, saya pernah menulis di salah satu majalah Mandat. Saya ingat bahwa newsletter itu lahan taman nasional kawasan Kars antara lahan tambang dengan taman nasional, kira-kira seperti itu, saya lupa kemarin. Ternyata betul bahwa sekarang ada lagi isu yang masuk bahwa semen Slebes itu ternyata ditelusuri, ternyata itu adalah perusahaan dari Cina. Di Tondong kemarin itu masuk 3 kecamatan. Awalnya itu di Maros, tetapi karena Maros ada Pak Surya Paloh punya perusahaan di sana, kemarin diadvokasi sama Iwan Dento, ternyata pindah ke sini lagi. Nah, pertanyaan saya kemudian di Geopark kemarin itu asesor Geopark Go Global ternyata orang Cina. Nah, yang saya khawatirkan mereka di Cina saja dibuatkan Karsnya itu dibuatkan sedemikian rupa agar tidak diganggu, sedangkan mereka masuk ke kita. Teman-teman perlu mengetahui bahwa saya belum berani menyebutkan nama produk semennya. Sekarang semen Tonasa itu yang dinaungi oleh Semen Indonesia. Setelah holding antara Semen Gresik dan beberapa semen Padang, ternyata itu dijual curah dan dibungkus oleh kemasan Cina. Itu sudah ada di Pangkep. Nah, sekarang mereka berupaya bukan lagi mobil kapsul yang mereka gunakan ke beberapa pelabuhan, tetapi isu yang berkembang itu mereka akan menggunakan pipa bawah tanah untuk meniup ke pelabuhan. Nah, sekarang kita dieksploitasi. Nah, kira-kira saya bertanya, ataukah mungkin teman-teman hadir di sini? Ya, saya tidak menginginkan bahwa kita dieksploitasi kemudian mereka menikmati itu, sedangkan kawasan Karsnya mereka lindungi. Nah, kenapa saya sangat forum ini lebih dari majelis ilmu biasa menurut saya, karena teman-teman hadir dari beberapa latar belakang yang berbeda dan meluangkan waktu yang banyak
dan meluangkan tenaga dan pikiran yang bukan saya anggap ini bukan kegiatan biasa, ini kegiatan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah saya katakan sekali lagi bahwa ini forum dari lebih dari majelis ilmu yang sering kita dengar. Saya sangat berterima kasih sekali. Saya tidak cukup hormat, saya tidak cukup menundukkan kepala untuk berterima kasih kepada teman-teman, karena ini bagian bagaimana supaya ke depan kita dilihat bahwa ini hal yang sangat penting untuk kita lestarikan, karena bukan karena bentangan alamnya, bukan karena penyediaan sumber daya alam, tetapi bagaimana kajian keilmuan yang ada di dalamnya bisa kita pelajari dan kita bisa mengembangkan lebih jauh bahwa tinggalan-tinggalan ini bukan hanya tinggalan benda mati. Dia benda mati tetapi hidup di antara kita. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Adi meluangkan waktu untuk kembali hadir. Tentu presentasi Kipu tadi itu bagian dari campaign edukasi tentang perlunya penjagaan kars itu. Saya kembali mencatat Danau Cinta itu diukur 2 meter bambu itu, 2 batang bambu itu kira-kira kedalamannya lebih dari itu, sehingga tentu kalau sumur-sumur warga misalnya kering dan Kipu misalnya merespon itu sebagai warga mengambil air, itu situasi yang sangat terpaksa sebenarnya, karena kan sumur warga kering itu daerah Majendang di situ. Penyebutan Danau Cinta itu sebenarnya cara pandang kesadaran majis. Kalau misalnya memakai perairan itu yang disebut Danau Cinta sebenarnya untuk menghibur diri saja. Wah, sebenarnya itu luka, itu kan sebenarnya ya maksudnya luka dari perusahaan, harusnya itu kan ditimbung kembali, itu mestinya ditimbung kembali, ditimbung kembali setelah dilakukan penggalian, tetapi kan tidak dilakukan, dibiarkan lubang-lubang dan sebagainya. Kalau mau lebih datanya lagi banyak, ada berapa ternak yang pernah tenggelam, manusia juga pernah tenggelam dan mati misalnya di situ. Itu ada ingatan-ingatan seperti itu sebenarnya. Air tentu saya pernah Pandanasipa itu sejak 2000 lama sih, bukunya sudah terbit 2002 di sini, 2003 perang air. Jadi ke depan itu kita tidak perang minyak lagi sebenarnya, tapi perang air. Melihat gejala misalnya. Jadi air itu lebih mahal ketimbang bensin. Air aqua itu kan harganya 5.000 ya, tidak sampai 1 liter kan. Bensin berapa? Air menurut Pandanasipa itu lebih mahal. Kira-kira begitu. Air sangat memang penting untuk kehidupan. Apa yang dilakukan warga di kampungnya Misbah itu adalah bentuk penghormatan terhadap air. Itu sebagian dari ini. Teman-teman nanti bisa menambahkan. Saya mau ke Ule, ada yang mau perlu ditambahkan soal ini lagi? Cukup. Kipu, Dian, penutup berarti dari, atau kita lanjutkan ya. Ini bukan penutup. Saya mau dari kanan ke kiri. Bahasanya kiri itu kan perlawanan kan. Ya, saya harus berterima kasih juga ke teman-teman yang sudah residensi dan mempresentasikan karya. Tepuk tangan dulu tawa. Dian mau bicara, Dian mau bicara, Pak Direktur. Diam. Ternyata dia bilang diam, tawa dia. Ya sekali lagi sebenarnya membuktikan bahwa dengan banyak mata kita bisa melihat banyak hal gitu pada satu topik, dan ya memang mengerjakan isu seperti yang Adi lakukan sejak lama gitu. Saya membayangkan sih memang ini bantuan, tapi bukan bantuan sebenarnya, lebih kepada menambah barisan.
Jadi apa? Ya kita tahu, dengar juga baru dari Adi gitu, betapa sedihnya misalnya hal-hal yang esensial dalam hidup gitu. Adi yang ada di sini, teman-teman juga di Rumah Saraung, Enal, Misbah, Daus, Abe yang mengupayakan ini semua. Kita harus juga berterima kasih pada mereka semua gitu. Jadi Bada tentu saja ya, Badauni yang rumahnya direlakan gitu untuk ditempati berhari-hari toh. Meskipun ya Bada itu apa ya, teman lama, terus kalau ada mau dikerjakan dia bilang iya ayo ayo aja. Ya kadang juga dia kok mengerti jika yang sih kita kerjakan, tapi ya setelah ngobrol banyak kemudian dia support habis sebenarnya, termasuk juga mungkin mencoba menghubungkan ke teman-teman di Pemkab toh. Ditambah juga peluang-peluang untuk menyiarkannya lebih jauh, misalnya ya bisa jadi beberapa karya yang masih mungkin yang dikerjakan Kipu, Dian sama Ule, prototipenya ya disiarkan saya lewat Pangkep TV gitu. Memungkinkan sih menurut saya. Anda waktu lebih lama mungkin teman-teman itu, dia kan punya program TV lokal, ada acaranya di Pangkep TV, mungkin bisa acara bincang-bincang karena kayak cuma tidak sempat dikerjakan. Kenapa Kak? Ya itu maksudku sebenarnya. Ya entah misalnya mereka masih ada di Pangkep atau harus kembali, tapi file-file itu penting untuk diunjuk ke banyak orang. Paham atau tidak bukan masalah menurut saya, dan bukan urusan kita untuk kasih lihat yang dihasilkan, dan itu sebenarnya juga memperlihatkan ke warga Pangkep, boleh dibilang begitu, lewat Pangkep TV misalnya. Itu kayak pertanggungjawaban juga bahwa meskipun kita merayap masuk gitu tanpa izin, ya kita melakukan hal yang tidak menyalahi apapun gitu. Ya kecuali menyalahi aturan pabrik semen lah ya, atau orang-orang di pemerintahan sana. Tapi lagi-lagi bahwa ya kayak pernyataannya Pak Halil, pasrah atau melawan gitu. Atau kalau yang paling keren itu menurut saya yang masih scene film yang menggambar itu kayak Stephen Chow yang Kungfu Hustle gitu. Tangannya sudah dihajar gitu, dia masih melawan begini. Itu perlawanan yang paling keren menurutku selama ini yang saya lihat di film. Paling anekdot, tapi ya begitulah, maksudnya tidak berdaya pun asal kalah pun asal melawan gitu. Itu sih intinya. Terima kasih teman-teman. Saya pikir itu di malam terakhir. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Pak, saya di luar dugaan Pak Nirwan menemani kita sampai malam ini. Di luar dugaan Pak Pak Halim Hade ya. Hade saya Hade juga datang. Banyak sekali siapa Liu tadi, Lewu. Oh Louis dokter muda sempat presentasi karyanya yang dari Telkom, Maharani Budi, Pak Yasin, Kak Dandi, Nur Hadi Sri Morok 2 kali datang. Wah, artinya kalau ndak ada kerja kolaboratif, tentu tokoh-tokoh pemikir-pemikir ini menurut saya agak butuh waktu lebih lama kami di Pangkep menghadirkan dia di tempat ini untuk berbagi pengalaman, ilmu tentu saja, sehingga sangat luar biasa lah. Sehingga tempat yang disebut tadi ini lebih dari majelis ilmu. Tentu beberapa hasil-hasil ini
teman-teman di Pangkep sendiri akan membuat laporan-laporannya tentu saja untuk di publik, dipublish ya, baik berupa tulisan, video dan lain sebagainya. Terima kasih kawan-kawan dari MB, Pak Nirwan menyempatkan kita sampai malam ini. Pare-pare secara bergelombang pulang, dan itu di luar dugaan. Wah, rupanya Pare-pare datang 4 mobil. Waktu saya telepon Rani, berapa mobil? 3. Saya pikir bercanda, ternyata 3 betul. Iya, 3 motor. Besoknya Ucan telepon, datang aku bagus tempatnya tahu ya, datang lagi 1 mobil. Artinya itu apa ya? Menurut saya harapan, dan di luar ekspektasi semua ini bisa diselesaikan di Pangkep. Pertama kali terlibat kerja kolaboratif seperti ini. Iya, meskipun acak sekali acaranya, dan akhirnya nyaman di bawah sarang. Itu dia. Pak Halim, ahli lintar kemarin menguatkan ya, itu memang kadang memang manusia berkehendak, manusia berencana itu. Sekian dari saya, kita tutup acara malam ini. Terima kasih sekali lagi semua. Panjang kalau saya sebutkan namanya. Adi memberi support, orang keluarganya Adi di rumah sangat juga sangat memberi keleluasaan. Hampir 3 hari terakhir saya nongkrong di depan rumahnya Adi untuk mengupload perkembangan kita di sini. Teman-teman Misbah membantu editing, Kuda bisa dibayangkan kalau misalnya Enal tidak membantu misalnya menemani teman-teman residensi, Gasing yang tidak sempat hadir karena istrinya hadir di sini, butuh ditemani. Abdal yang menangis dalam perjalanannya karena di luar dugaannya manajemennya menerima kontrak kerja sehingga tidak bisa jalan gambusnya kalau bukan dia menggambus. Iya, dia sangat tentu berat harus meninggalkan, tidak menghadiri acara inilah, kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Amin. Doa sapu jagat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.